segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sebab kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi angkat suaramu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Raja, Kaulah yang ku sembah selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Kaulah yang awal dan yang akhir. Kaulah pencipta segalanya, Kau yang menjadikanku penyembah-Mu, Kau yang memberikanku keselamatan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, hanya Kau di tempat pertama. Yesus Raja, Yesus Raja, Kau segalanya. Haleluya. Silakan. Mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau, bahwa Engkau yang layak kami puja, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau yang luar biasa Tuhan, yang sudah memelihara, melindungi kami.
Bahkan Engkau menjadi penyelamat bagi kami. Engkau telah rela berkorban bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan saat ini waktunya lah kami ingin mendengar sabda-Mu. Kami mau fokus memandang kepada Engkau. Kiranya Tuhan urapi kami satu persatu. Sucikan dan kuduskan kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Engkau. Dan kami boleh menerima berkat firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu dan urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore. Menjelang kita akan masuk firman Tuhan ini, kiranya kita menjadi berkat, menerima berkat dari Tuhan. Ya, oke. Sekarang saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ya. Yang terambil Filipi pasal 2 ayat 1 sehingga ayat 11. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, dan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabatku yang terkasih, tema hari ini saya bawakan adalah temanya Salib Kristus mengajarkan kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu boleh simak baik-baik apa maksud dari perkataan tema ini. Salib Kristus mengajarkan kerendahan hati. Jadi kata kuncinya, hendaklah kamu hidup menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Jadi kita harus mengerti sebagai orang yang percaya apa artinya salib Kristus itu. Dan bagaimana contoh teladan Tuhan Yesus pada saat dia harus mati di kayu salib. Dan di situ kita lihat perjalanan hidupnya. Pada waktu dia memberitakan kabar baik selama 3 tahun lebih. Dan di situ banyak hal yang kita akan dapat. Murid-murid pada waktu itu, orang-orang banyak juga merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan kita ini. Sampai-sampai dia harus mati di kayu salib.
Dan tema ini saya masih membawakan satu suasana, nuansa Paskah. Mengingatkan hal ini. Supaya Paskah itu ada arti yang makna yang dalam hidup kita. Bukan semata-mata kita orang percaya saja. Tapi kita harus mengerti kenapa salib Kristus itu Yesus harus terima. Padahal dia tidak ada salahnya. Betul bukan Bapak Ibu? Nah, mari. Jadi kata kunci hari ini, hendaklah kamu hidup menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Selanjutnya kita lihat apa? Perasaan apa yang dialami Yesus pada waktu disalib. Dan kita baca seperti tadi yang dari awal, ya Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Saya ulang lagi untuk menegaskan, untuk supaya kita menyimak dan menghayati. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, luar biasa. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus? Ada maksud semuanya ini. Maka kita lihat, kita simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Bahwa Yesus menjalankan perintah Bapa. Taat sampai mati di kayu salib. Jadi salib Kristus mengajarkan kerendahan hati. Jadi saya mau kupas hari ini. Bagaimana salib Kristus mengajarkan kerendahan hati. Ini saya kupas ada 4 hal. Yang terambil di dalam Filipi pasal 1 tadi sampai ayat 11 ya. Bahwa dikatakan apa? Ada 4 hal yang kita perhatikan. Kerendahan hati ini. Kerendahan hati apa saja yang Tuhan Yesus lakukan. Pada saat dia harus masuk sampai di kayu salib. Sampai selesai dikatakan. Bahwa dia sudah laksanakan tugas dari Bapa. Yang pertama. Kerendahan hati untuk tidak mementingkan diri sendiri. Itu ayat 3 sampai ayat 4. Yang kedua, kerendahan hati untuk tidak menganggap setara dengan Allah. Itu di dalam ayat 6. Yang ketiga, kerendahan hati untuk mengambil rupa seorang hamba. Itu ayat 7. Yang keempat, kerendahan hati untuk rela berkorban taat sampai mati. 4 hal ini akan kita bahas pada sore hari ini. Bahwa bagaimana bahwa salib Kristus ini mengajarkan kerendahan hati. Dan 4 hal ini kita coba renungkan dalam kepribadian kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang perlu kita ketahui, apa arti salib? Ternyata Rasul Paulus berkata, bahwa di dalam Galatia ayat 20 di situ dikatakan dia menyangkal diri dimulai dari kesadaran bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di situ dia bisa melihat dulu dia arogan, dulu dia boleh dikatakan benci kepada pengikut-pengikut Kristus. Dia menganiaya, dia menyiksa, bahkan tidak sedikit yang dibawa masuk dalam penjara, dan juga ada beberapa yang dibunuh. Begitu sadisnya dia. Dia merasa dirinya benar pada saat itu, karena dia pegang hukum Taurat. Dia adalah orang Yahudi tulen. Dari kecil dia sudah disunat. Dan dia hidupnya betul-betul di dalam lingkungan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sepertinya dia adalah orang yang suci di mata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia ketika mengenal salib itu, penderitaan Yesus, baru dia mulai mengerti. Pada saat itu, pada saat di perjalanan di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, melalui sinar kemuliaan Tuhan, menghadang dia, dan dia jatuh dari kuda, dan di situ dia mulai mengerti. Siapakah sinar itu yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ dia tergetar hatinya dan dia berkata,
Tuhankah ini suaranya? Nah, di situ baru dia sadar bahwa dia mengerti Tuhan yang dia kejar-kejar ini, murid-murid Tuhan yang dianiaya. Itu dia mulai sadar dan dia bertobat. Dan rupanya salib itu adalah menanggung penderitaan bukan karena kesalahan sendiri, tetapi menanggung penderitaan karena nama Tuhan. Akhir dari perkataan ini bahwa Paulus menyadari kekeliruan hidupnya setelah dia percaya pada Tuhan, dia menjadi rasul Tuhan, dan di situ dia mengalami penderitaan. Dan di situ dia menyalibkan dirinya. Jadi segala emosi, arogannya, kemauan dan segala macam yang dia katakan hawa nafsunya semua dia tinggalkan. Dan dia siap menerima penderitaan oleh karena nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa akhir dari hidupnya Paulus. Dan disinilah kita harus menyadari bahwa betapa perlunya kita mengerti pada sore hari ini. Salib Kristus mengajarkan kerendahan hati ini. Yang pertama, yuk kita kupas sekarang. Ya, dikatakan kerendahan hati tidak mementingkan diri sendiri. Apa sih maksudnya? Ayat ini berkata dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, ingat baik-baik, rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa makna ayat ini, Bapak, Ibu, sahabatku? Kita sebagai orang yang percaya, kita adalah pengikut Kristus, kita harus sudah mulai mengerti kehidupan kita bukan hidup yang seperti dulu lagi. Kehidupan kita adalah bukan dikatakan orang yang mementingkan diri sendiri lagi. Kehidupan kita adalah harus mempunyai kerendahan hati, bahkan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bahkan di sana ditekankan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, disinilah kita lihat teladan Tuhan Yesus dikupas oleh Rasul Paulus di dalam Filipi ini. Luar biasa. Dia menunjukkan bahwa menyesalnya dia melakukan sesuatu pada waktu yang sebelum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Apa artinya tidak mementingkan diri sendiri? Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sekarang yang ada, pasti kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan kita sebagai juru selamat, kita sudah berjumpa pada Tuhan secara pribadi, pasti ada perubahan. Maka kita yang pertama ini bisa saling melayani. Kedua, bisa saling memberi. Ketiga, tidak egois lagi. Keempat, tidak serakah. Kelima, kita selalu peduli kepada orang. Ini ciri-cirinya orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Menjadi pertanyaan pada sore hari ini, sudahkah kita lakukan? Apakah kita sudah ada di dalam kepribadian kita hari-hari ini? Bahwa kita suka melayani. Melayani apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Dan juga kita suka memberi. Bahkan kita kalau memberi kepada orang yang lemah, itu sama juga dikatakan firman Tuhan memiutangin Tuhan. Bahkan ketika kalau kita dalam kondisi mungkin ada masalah, ya, akan ada juga yang sakit, itu bisa mendapatkan mujizat kesembuhan, mendapatkan pertolongan. Karena Tuhan merasa berhutang kepada kita kalau kita memberi kepada orang yang lemah. Luar biasa. Saya jabarkan ini firman Tuhan. Ini bukan semata-mata untuk orang lain saja, tapi semata-mata untuk diri saya sendiri yang saya alami. Ada satu perubahan terobosan. Dulu yang masih saya egois, dulu saya masih pokoknya jiwa mudanya ingin, pokoknya apapun ingin supaya berhasil, ingin supaya menjadi orang yang terbaik, orang yang menjadi kaya luar biasa.
Tapi semuanya itu saya jalanin dengan keadaan yang tidak semua mulus dengan baik. Nah, akhirnya disitulah perjumpaan saya. Bahwa saya merasakan inilah waktunya untuk melayani. Inilah waktunya untuk memberi. Inilah waktunya tidak egois lagi. Inilah waktunya tidak serakah. Inilah waktunya kita selalu peduli kepada sesama kita. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Hari-hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana caranya? Seringkali kita berkata, bagaimana ya? Waduh, saya kan masih repot. Waduh, saya masih ini. Banyak hal, macam-macam. Wah, saya masih banyak kebutuhan dan segala macam. Tetapi saya ingatkan, bagi orang-orang yang ingin mau melayani, orang-orang yang ingin memberi, ya, orang-orang yang tidak serakah lagi, tidak egois, maka ketika dia mau melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang lain, bahkan dipandang Tuhan juga baik, maka kita harus punya moto. Moto kita pada saat memberi, ya, satu perbuatan apa yang kita harus lakukan sesuatu yang baik, maka kita harus pegang firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita memberi kepada sesama kita, kita memberi kepada orang yang susah, kita memberi kepada siapa yang membutuhkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan kita lakukan untuk kita dipuji orang. Tapi kita untuk Tuhan. Ketika kita memberi itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan senang melihatnya. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan kita kasih orang menjadi kebanggaan kita. Itu sama juga mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi mari ketika kita memberi dengan hati yang tulus, dengan segenap hati, dan semuanya itu kita lakukan sepertinya untuk Tuhan. Luar biasa. Itu akan mendapatkan berkat, ya, bahwa Tuhan menjadi berhutang kepada kita. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Bagian kedua, Filipi 2 ayat 6-nya berkata apa? Ya. Jadi bagian kedua ini, kerendahan hati untuk tidak menganggap setara dengan Allah. Jadi di dalam ayat 6 tadi berkata apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini luar biasa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus ini padahal dia adalah Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kita kenal dalam Tritunggalnya. Tapi ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus memberikan contoh, bukan hanya bicara tok, tapi dia buktikan perkataan dia. Luar biasa, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Artinya, Yesus adalah Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia yang biasa. Jadi di situ kita bisa lihat yang pertama, tidak gunakan otoritas kuasanya. Padahal dia Tuhan. Memang benar Bapak Ibu sahabatku, kalau Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga itu turun pada saat itu, semua orang tidak ada yang tahan. Karena semuanya akan mati. Tapi itulah makanya Tuhan bilang, aku harus turun ke dunia menjadi manusia. Maka itu dikatakan turunlah Yesus lahir ke dunia. Dan apa yang terjadi? Yang kedua, setelah yang pertama tidak gunakan otoritas kuasanya, yang kedua rela menerima penderitaan dan hinaan. Bayangkan Bapak Ibu, yang begitu mulia, luar biasa. Raja di atas segala raja. Tapi pada saat dia menjadi manusia, dia rela menerima penderitaan dan hinaan.
Yang tidak layak dia harus terima. Tapi dia terima dengan tulus hati. Yang ketiga, dia memikul salib menanggung akibat kesalahan dosa manusia. Yang sebenarnya dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada dosa sedikit pun dibuatnya. Tapi dibuatnya menjadi seperti orang yang berdosa. Kalau kita pikirkan, coba seandainya kita ini tidak ada salah, dituduh. Sudah marah bukan? Mungkin kita, berang, membela diri. Pokoknya apapun, harga diri. Aku pertahankan. Emangnya apa ini aku? Enak saja, aku tidak salah dibuat menjadi salah. Oh, banyak kan manusia begitu bukan? Tapi kita lihat contoh Tuhan ini luar biasa. Yang kita lihat berikutnya, bahwa pada saat Yesus mati, menebus dosa manusia, itu dia jalankan apa maksud tujuannya. Galatia 3 ayat 14 ini dikupas oleh Rasul Paulus lagi. Yesus Kristus telah membuat ini, artinya dia mati di kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dulu hanya dikatakan paling umatku, pilihanku, biji mataku, ya umatku Israel. Tapi karena mereka menolak Tuhan, pada saat itu salibkan dia, salibkan dia. Mereka membenci, mereka menyudutkan supaya Yesus harus mati. Dan itu pada saat dia sudah lakukan itu, ternyata ada satu rahasia yang luar biasa. Bahwa rahasianya, bangsa-bangsa lain yang tidak percaya, bangsa-bangsa lain yang bukan dikatakan biji mata Allah, bangsa-bangsa yang lain bukan katanya bangsa Israel, tapi pada saat itu katakan apa? Karena Bapa di sorga pernah berjanji kepada Bapak Abraham. Karena iman Bapak Abraham ini, maka memperoleh keselamatan, berkat-berkat yang luar biasa. Ya, janji-janjinya itu diturunkan kepada bangsa-bangsa, kepada kita yang tidak ada hitungan sebenarnya. Ada kesempatan ketika kita percaya pada Tuhan. Nah, sehingga oleh iman Bapak Abraham itu tercatat sebagai bapak seorang beriman, maka setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menerima janji-janji Bapak kepada Abraham akan diterima kepada kita juga. Oh, rupanya di sini rahasianya, bahwa Tuhan mau mati di kayu salib. Dia menanggung, menebus dosa manusia, kesalahan-kesalahan manusia ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu. Padahal boleh dikatakan dia kan berkuasa. Dia punya otoritas surga. Tapi saat itu dia tidak mau pakai. Tapi kebanyakan orang kalau sudah merasa di atas atau ada kuasa, dia akan berlaku arogan. Betul apa betul? Nih, I am arrogant. Wih. Ya, apalagi aku sedang top-topnya nih. Waduh, apalagi aku ini pokoknya apapun aku punya. Ya. Kekuasaan aku punya. Power aku punya. Dan segala-galanya aku punya. Wah, dia akan tepuk dada, saudara. Dan apa yang terjadi? Kita lihat perbedaannya. Lihat contoh Yesus. Dia yang sebenarnya yang penuh dengan otoritas kuasa. Di dunia ini dia yang menciptakan semuanya. Seisi bumi ini dia yang menciptakan semuanya. Tapi pada saat dia jadi manusia, dia sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Sebagai manusia 100%. Dia merendahkan dirinya. Bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih?
Sebab dalam hal ini, ketika orang arogan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, kebanyakan apa yang dilakukan orang arogan ini? Orang arogan akan terjadi sikapnya yang pertama, dia menjadi diktator. Galak, nggak keruan nantinya. Kedua, dia suka menjajah. Ketiga, dia menunjukkan kekuasaannya. Lu siapa lu? Lu nggak tahu nih gue nih. Nih, wah, dia tunjukkan powernya, kekuatan. Yang keempat, ya, arogannya itu apa? Dia angkuh, sombong. Dia merasa tidak ada yang bisa melawan dia. Yang kelima, orang yang demikian ini, arogan ini, dia mau menang sendiri. Dikatakan tidak ada lawan buat dia. Saya nggak ada lawan, katanya. Ya, tetapi Yesus buktikan kerendahan hatinya. Sungguh luar biasa. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita harus lihat contoh-contoh Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita masuk bagian ketiga. Bagian ketiga, Filipi 2 ayat 7. Dikatakan apa? Kerendahan hati untuk mengambil rupa seorang hamba. Jadi semua ini ada artinya kalau saya melihat kita sebagai orang yang percaya. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan itu yang turun dari sorga. Tuhan itu yang maha mulia. Tuhan itu raja di atas segala raja. Tapi ketika dia turun ke dunia, menjadi manusia biasa, dia mengosongkan dirinya. Bahkan ketika dia mengosongkan dirinya sebagai manusia, apa yang dia lakukan? Yuk kita lihat, yuk. Dia melakukan rupa seorang hamba. Apa sih rupa seorang hamba? Yohanes pasal 13 ayat 5, satu contoh yang luar biasa. Ini murid-murid pada waktu itu. Ini dikit hari lagi akan mau Paskah, ya. Hari-hari ini hari-hari yang dekat lagi bahwa Tuhan Yesus mau ditangkap. Dan di situ Tuhan Yesus memberikan satu contoh kepada murid-murid sampai murid-muridnya kaget. Dia bilang, "Guru, enggak sepantasnya engkau melakukan demikian." Si Petrus nih, waduh, merasa dia soalnya dia orang yang paling agresif dari semua murid-murid. Dan apa katanya? Ini contoh yang Tuhan berikan. Yohanes pasal 13 ayat 5 berkata, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Coba bayangkan, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, ketika murid-murid sudah tahu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah guru dari mereka, dan bagaimana tidak terkejutnya murid-murid pada saat itu. Apalagi si Petrus. Ya, dia bilang, "Waduh, mana pantas bahwa Tuhan Yesus menyuci kakiku." Coba bayangkan. Padahal maksud Tuhan memberikan contoh ini sebagai seorang hamba yang melayani. Bagaimana kita harus melayani kepada sesama kita. Bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh kita merasa kita di atas, kita tidak boleh merasa kita, wah pokoknya kita orang yang top atau apapun. Tapi mari, di sini contoh Tuhan Yesus begitu. Engkau sudah berkata, aku guru dan Tuhan. Inilah satu contoh bahwa engkau juga harus melakukannya seperti aku melakukannya. Ini pesan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu, jadi ciri-ciri seorang hamba, jadi kita harus tahu. Jadi pada saat itu, Yesus melakukan seperti seorang hamba. Dan ciri-ciri seorang hamba apa sih, Bapak Ibu? Ciri-ciri seorang hamba yang sebenarnya secara sekuler, itu yang pertama, seorang pembantu atau jongos, itu seorang hamba. Dan kedua, melakukan pekerjaan kasar dan kotor. Yang ketiga, dia tidak punya hak untuk dia membela diri.
Tidak ada hak. Apapun yang disuruh harus lakukan. Tidak bisa berkata, waduh Pak, sorry, ini bukan pekerjaan saya. Tidak. Seorang hamba apapun dia harus lakukan. Dia tidak punya hak untuk membela diri. Yang keempat lebih ekstrim lagi, sebagai budak. Itu seorang hamba. Yang kelima, seorang hamba ciri-cirinya harus patuh sama atasan. Dan luar biasa Tuhan Yesus lakukan semuanya ini. Dia patuh kepada Bapaknya. Apapun pekerjaannya. Sehingga saudara kan bisa melihat sendiri pada waktu penderitaan Tuhan Yesus. Dia dihina, diolok, diludahi. Sampai dia dijorokin. Sampai dia dicambuk. Coba bayangkan. Seperti orang yang sangat berdosa sekali. Padahal tidak ada dosanya. Jadi dia melakukan semuanya itu demi siapa? Bapak Ibu, kita beruntung. Ya. Dia itu bagian keempat ini. Kerendahan hati untuk rela berkorban taat sampai mati. Karena Yesus rela dan taat sampai mati ya. Karena apa saudara? Coba yuk kita lihat yang keempat ini. Ya. Tujuannya menyelamatkan manusia. Menghapus dosa manusia. Memulihkan kembali hubungan manusia kepada Tuhan. Tujuannya itu adalah mulia Bapak Ibu. Dia tahu. Kenapa? Karena kita ini diciptakan serupa segambarnya. Dia sangat sedih ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa oleh tipu daya si ular tua. Maka Tuhan tidak kalah akal. Dia akan bagaimana ya akan membawa manusia itu kembali kepada dia. Jalan satu-satunya adalah dia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ketika dia mati di kayu salib, ada pendamaian antara Bapa dengan manusia lagi. Jadi manusia ini akan dipermuliakan kembali. Oleh karena salib Kristus, darahnya ini menyucikan orang-orang yang percaya. Inilah kebanggaan kita sebagai orang percaya. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya melihat ada satu artikel, ya, kisah kekuatan cinta, kisah seekor kadal. Seekor kadal ini terjepit pada paku selama 10 tahun. Ini ternyata kisah ini nyata, Bapak Ibu. Karena juga ini bisa lihat di Google, ya, Bapak Ibu bisa cari. Dan ternyata kisah ini di Jepang bahwa 10 tahun yang lalu orang Jepang ini bikin rumahnya itu di dindingnya itu ditempel dengan papan. Biasa orang Jepang begitu, dindingnya ditempel sama papan. Ya, dia orang Jepang tuh selalu resik bersih, jadi dia nggak mau dindingnya itu terlihat tapi malah papan. Entah maksudnya apa, tapi mereka selalu semuanya tradisinya begitu. Nah, ketika dia 10 tahun yang lalu dia pantek itu papan ke tembok, tanpa disadari ada seekor kadal itu terpantek kakinya. Ya, salah satu kaki terpantek kakinya. Dan dia tidak bisa lari lagi. Itu papan dan dinding itu memang sedikit ada kelonggaran sedikit, tidak rapat sekali gitu. Nah, ketika dipantek itu si kadal ini dia tidak bisa lari kemana-mana di dalam gelap itu, dan dia herannya ketika yang punya rumah ini bongkar, yang menjadi mengejutkan si kadal ini masih nempel kakinya kena pantek paku, tidak bisa lari, dan papan itu mulai digeser. Dan apa yang terjadi? Yang punya rumah itu heran.
kenapa si kadal ini bisa hidup? Setahu saya ini, saya pada waktu Pantek ini paku 10 tahun yang lalu. Kok kenapa kadal ini masih hidup? Ketika dia terheran-heran, taunya ada seekor kadal lagi yang merayap-rayap menyamperin kepada kadal yang terpantek ini, dengan mulutnya ada makanan. Jadi disitulah kesannya luar biasa, bahwa kekuatan cinta, kekuatan kasih sayang luar biasa, sehingga kadal ini hidup 10 tahun dengan tersiksa. Tapi kesetiaannya ini, si kadal yang satu lagi, dia selalu membawakan makanan. Bayangkan Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, seekor kadal, dia punya ada rasa kasih sayang. Bagaimana Tuhan kita yang begitu mencintai manusia yang diciptakannya serupa segambar dengan dia. Maka dia rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kembali, meraih kembali, supaya manusia yang berdosa ini bisa dipermuliakan dan bisa bergandengan tangan lagi dengan Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan mati di kayu salib. Kadal saja bisa mempunyai cinta kasih. Apalagi Bapak di sorga. Amin. Bagaimana dengan saudara? Bapak Ibu, adakah cinta kasih dengan satu dengan yang lain? Saling mengasihi. Bahkan kepada orang tua kita saling menghormati. Kepada sesama kita saling mengasihi. Kita peduli, care, yang dikatakan tadi. Dan kita suka memberi dan melayani mereka. Nah, inilah bahwa Tuhan mengajarkan kita. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita bisa lakukan 4 hal tadi. Jadi kita tidak sombong, Bapak Ibu. Ya, pertama dikatakan tidak mementingkan diri lagi. Jadi kerendahan hati itu untuk mengajarkan kita tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kerendahan hati itu juga tidak bisa menganggap bahwa setara. Ini bahwa aku setara orang hebat, ya, orang yang boleh katakan yang ningrat atau apapun, keturunan raja dan segala macam. Kita tidak lagi melihat derajat kita, ya, tidak melihat kasta kita. Sama sesama manusia di mata Tuhan itu sama. Nah, banyak kan karena tradisi nenek moyang, maka kita suka pakai kasta segala macam. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita tidak menganggap setara dengan Allah, tapi kita sesama manusia sama, tidak ada perbedaan. Kita harus saling mengasihi. Jadi tidak ada batasan. Itu bagaimana kerendahan hati untuk mengajarkan kita pada sore hari ini. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga dikatakan kerendahan hati itu, mari dengan kerendahan hati itu kita diajarkan hari ini mengambil rupa seorang hamba. Yang keempat, kita kerendahan hati ini untuk rela berkorban, siap sampai mati, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menebus dosa manusia, dosa-dosa kita. Jadi Yohanes pasal 13 ayat 15, contoh waktu Tuhan membasuh kaki murid-murid. Kalau ini saya menggambarkan seorang budak yang layak untuk melayani tuannya. Tapi Yesus berkata di sini, Yohanes pasal 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, pesannya, apa yang Tuhan berikan contoh teladan, kita harus lakukan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sehingga ayat 24, ini juga keren juga Bapak Ibu. Ini Petrus pengakuannya. Dulu kan waduh, dia kan paling agresif, tapi paling penakut. Jadi dia juga pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus bangkit, di situ dia dipulihkan Tuhan. Maka itu Petrus berkata,
Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak Kristus, jejaknya. Terus ayat 22-nya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Tuhan Yesus yang tidak ada dosa ini, dia menebus dosa manusia. Dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia buktikan apa yang dikatakan sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir oleh Yesaya. Itu terjadi. Jadi bukan kata kosong, tidak ada tipu daya. Dan ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dan mencaci maki. Jadi tidak membalas dari dicaci maki, wah maki-maki lagi. Tidak. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Dan yang ke ayat 24-nya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luar biasa Bapak Ibu. Apapun sakit penyakit kita, percaya sudah ditanggung di kayu salib. Tidak ada mustahil ketika kita beriman. Kita boleh berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Dan ketika kita berkata dengan iman, Tuhan, aku mau sembuh. Dan aku percaya aku sudah sembuh. Maka itu akan terjadi. Tapi ingat baik-baik. Jangan ada dosa pada kehidupan kita. Kita harus mengaku dosa dulu. Maka Tuhan Allah setia dan adil, bahwa dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kejahatan kita. Luar biasa Tuhan kita ini. Baik. Dan akhir dari kesimpulan semuanya. Salib Kristus mengajarkan kita kerendahan hati yang pertama. Kedua, mari Bapak Ibu, jadilah hati seorang hamba. Jadi tidak sombong, ya. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak sombong atau angkuh. Yang kelima, kita akan taat sampai mati. Kita percaya pada Tuhan Yesus, taat sampai mati. Karena Yesus sudah contohkan dirinya, dia taat sampai mati untuk menebus dosa kita. Nah, kita mestinya bangga. Kita sudah yang tadinya berdosa, yang tadinya ada calon neraka, tapi ada kesempatan untuk kita hidup yang kekal. Maka itu kita sepatut dan selayaknya taat sampai mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah kira-kira firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita bahwa salib Kristus mengajarkan kita. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, hati seorang hamba. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak sombong atau angkuh. Yang kelima, taat sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah jelas berbicara bahwa Tuhan, Engkau inginkan mengajarkan kami pada sore hari ini untuk menjadi orang-orang yang layak di hadapan Engkau, Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, suatu contoh teladan yang indah yang kami boleh dapat sore hari ini. Bahwa keteladanan Tuhan Yesus, bahwa salib itu mengajarkan kami kerendahan hati. Untuk kami tidak menjadi setara seperti orang yang wah luar biasa, hebat atau apa. Tapi Tuhan, supaya kami juga bisa sesama, sejajar dengan siapapun. Tuhan, Engkau juga memberikan pengajaran kepada kami sore hari ini. Kerendahan hati itu untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kerendahan hati juga untuk tidak mengambil rupa seorang, untuk kami harus bisa mengambil rupa seorang hamba. Tidak menjadi sombong. Dan kerendahan hati itu juga untuk kami rela berkorban, taat sampai mati.
Terima kasih. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang kerendahan hati ini dilakukan, seperti firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 4, mengingatkan hamba-Mu ini untuk disampaikan bahwa ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Maka itu kami ingin melakukannya, Tuhan, untuk melakukan kerendahan hati ini kepada sesama manusia. Dan terlebih Tuhan, kepada Engkau Tuhan, kami akan tunduk dan rendah hati kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur firman Tuhan sudah berhenti berbicara. Tapi hamba percaya firman ini akan terus Tuhan. Engkau akan menjabarkan kepada umat-umat-Mu hari ini yang ikut di Zoom ini. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.